Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 2 orang, saya sendiri Adi dan Ibu Luis Herlina. Kami akan membahas tentang pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan di lembaga PAUD. Untuk latar belakangnya, karena masih ada banyaknya paradigma yang terjadi di masyarakat, yaitu orang tua yang masih mempunyai pola pikir bahwa pendidikan itu sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Maka dari itu, di sini kami ingin merubah paradigma atau membahas tentang paradigma tersebut, sehingga yang nantinya orang tua tidak mengandalkan apa yang ada atau yang selama ini mereka anggap bahwa sekolah itu masih atau tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah. Karena di sisi lain tidak sedikit orang tua yang menuntut lembaga pendidikan harus berbuat seperti yang dikehendaki dan kecewa jika hasil pendidikan di lembaga tersebut tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Dan fenomena keliru ini harus segera diluruskan agar tanggung jawab tinggi muncul dalam keluarga, sehingga keluarga khususnya ibu, ayah, dan juga masyarakat berperan sebagai pendidik di rumah. Untuk definisi keterlibatannya, pihak yang terlibat dalam keterlibatan orang tua adalah sekolah, keluarga, dan juga kemitraan masyarakat. Menurut Wolfdale dalam Epstein tahun 1996 bahwa keterlibatan orang tua secara luas diartikan dalam waktu tertentu di antara para pendidik terkadang menyamakan dengan kemitraan, partisipasi orang tua, kekuasaan orang tua, sekolah, keluarga, dan kemitraan masyarakat. Dan menurut Moles, pernyataan bahwa banyak sekali variasi bentuk keterlibatan orang tua dan tingkatan dari keterlibatan tersebut baik di dalam maupun di luar sekolah. Sedangkan menurut Defense found dalam Olsen dan Fuller tahun 2003 bahwa setiap sekolah akan mengunggulkan kemitraan yang akan meningkatkan keterlibatan orang tua dan berpartisipasi dalam pertumbuhan sosial. Untuk tujuan hubungan lembaga PAUD dengan orang tua, tujuan dari hubungan ini adalah satu, menyampaikan informasi tentang kebijakan dan juga program kegiatan yang ada di lembaga. Yang kedua, menjalin kerjasama antara lembaga dan orang tua dalam melaksanakan semua program lembaga. Yang ketiga, berdiskusi tentang perkembangan anak dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing anak. Yang keempat, berbagi pengalaman dan gagasan dalam pembelajaran anak. Selanjutnya, bertukar informasi mengenai perkembangan anak yang ada di lembaga dan di rumah. Dan yang terakhir, memperoleh informasi yang membantu pemahaman mengenai berbagai aspek tentang kemajuan tumbuh kembang anak. Untuk manfaat dari keterlibatan orang tua, manfaat sendiri mungkin banyak. Tapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja di antaranya yang paling banyak atau yang paling cenderung maksimal atau cenderung orang lebih familiar. Salah satunya adalah menciptakan lingkungan rumah yang dapat mendorong pembelajaran, sehingga di rumah akan sama halnya dengan di sekolah, yaitu tempat belajar juga. Jadi jangan sampai tempat belajar itu hanya di sekolah saja, sedangkan di rumah tidak. Maka dari itu manfaatnya keterlibatan orang tua itu menciptakan itu, sehingga baik di sekolah ataupun di rumah tetap anak belajar. Dan selanjutnya menunjukkan harapan yang tinggi, tapi tetap masuk akal untuk pemahaman dan masa depan anak. Keinginan orang tua, mungkin harapan untuk anaknya. Yang ketiga, menjadi pendorong pendidik anak-anak di sekolah dan di masyarakat. Itu 3 dari manfaat. Adapun manfaat bagi anak-anak adalah satu, anak-anak cenderung lebih paham tanpa memandang latar belakang suku atau ras,
status sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Jadi semuanya disamaratakan. Yang kedua, secara umum anak-anak mendapatkan peringkat atau nilai dan presentasi kehadiran yang lebih baik karena kekompakan dari antara orang tua dan juga pendidik. Yang ketiga, anak-anak secara konsisten mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Yang keempat, anak-anak memiliki harga diri yang lebih baik, akan lebih disiplin dan menampakkan pendapat serta motivasi untuk bersekolah. Selanjutnya, perilaku positif anak-anak tentang sekolah akan selalu berhasil meningkatkan perilaku baik di sekolah serta mengurangi pelanggaran disiplin. Selanjutnya, meminimalkan jumlah siswa yang ditempatkan di pendidikan khusus dan di kelas remedial. Berikutnya, anak-anak dari beragam latar belakang budaya mudah berbaur saat orang tua dan pegawai profesional bekerja sama untuk menjembatani batas antara budaya di rumah dan juga di sekolah. Jadi menjembatani antara budaya yang di rumah dengan budaya di sekolah sehingga berbaur antara kebudayaan itu sehingga tetap menciptakan suasana yang baik untuk belajar. Dan yang terakhir, siswa untuk lanjutan baik SMP atau SMA yang orang tuanya selalu terlibat akan mudah mengawasi atau mengatasi masa transisi dan mengurangi angka putus sekolah. Kalau untuk anak PAUD mungkin ini tidak termasuk ini ya, karena dorongan putus sekolah itu biasanya bukan karena keinginan anak, tapi kadang-kadang orang tua. Untuk manfaat bagi orang tua di sini ada satu, pada orang tua atau para orang tua meningkatkan interaksi dan diskusi dengan anak-anak mereka, dan para orang tua menjadi lebih responsif dan sensitif terhadap perkembangan intelektual, sosial, dan emosi anak. Yang kedua, para orang tua lebih percaya diri dalam mengasuh dan terampil dalam membuat keputusan. Artinya, jika orang tua mendapatkan atau sudah mendapatkan kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua, sehingga orang tua akan merasa percaya diri dalam mendidik anak, bahwa ini loh pendidikan yang benar untuk anak, karena memang prosedural atau menyamakan antara pendidikan sekolah dengan pendidikan yang ada di rumah, sehingga pendidikan itu akan menjadi balance. Dan selanjutnya, sebagai orang tua, memperoleh wawasan tentang perkembangan anak akan lebih berguna dan menjadi dorongan positif sehingga mengurangi pemberian hukuman pada anak-anak mereka, sehingga orang tua akan lebih memahami karakter anaknya, sehingga jika anak mengalami atau mempunyai masalah atau menyimpang, permasalahan yang menyimpang, orang tua tidak langsung menghukum, tapi ada proseduralnya sehingga orang tua dan anak mendapatkan kenyamanan dalam pendidikannya. Terus saat para orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas guru dan kurikulum sekolah. Jadi orang tua mengerti mana tugas sekolah, mana tugas guru, dan juga mana tugas orang tua, sehingga orang tua tidak akan menilai lembaga itu sebagai dari sisi negatifnya saja. Itu. Untuk selanjutnya, saat para orang tua sadar tentang apa yang dipelajari anak-anak mereka dengan senang hati membantu ketika para guru meminta mereka terlibat dalam aktivitas pembelajaran di rumah. Jadi orang tua akan otomatis mengikuti apa pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya, persepsi orang tua terhadap sekolah menjadi lebih baik dan memperkuat ikatan serta komitmen dengan sekolah. Selanjutnya, para orang tua akan lebih sadar dan menjadi lebih peduli terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan pendidikan anak-anak mereka ketika para orang tua diminta sekolah untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, misalkan dalam rapat orang tua, sehingga orang tua lebih responsif kepada pembelajaran di sekolah.
Untuk manfaat bagi pendidik, bagi guru sendiri, ketika sudah ada pelibatan dari orang tua dan masyarakat, itu pendidik akan memiliki tingkat presentasi yang tinggi dalam melibatkan orang tua, baik di dalam maupun di luar sekolah. Atau para guru dan kepala sekolah akan mudah mendapatkan pengalaman memperoleh kewenangan yang lebih tinggi. Misalkan, jadi orang tua bisa meminta sama guru bisa meminta kepada orang tua bahwa ini loh pendidikan yang harus dilaksanakan anak. Jangan sampai nanti keinginan orang tua itu kan biasanya hanya calistung saja. Sedangkan calistung untuk PAUD itu kan uh, belum boleh, tapi hanya memperkenalkan saja. Mungkin dari situ. Terus para guru dan kepala sekolah atau pendidik selalu mendapatkan penghargaan yang lebih baik untuk profesi mereka dari para orang tua. Itu penghargaannya mungkin akan lebih karena mereka lebih dihargai lagi dengan keputusan bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Terus keterlibatan orang tua yang konsisten membuat peningkatan komunikasi dan hubungan antara para orang tua, guru, dan tenaga kependidikan. Selain guru dan kepala sekolah memiliki pemahaman yang baik mengenai budaya keluarga, keberagaman, dan mereka membuat penghargaan yang lebih untuk kemampuan dari waktu dan penghargaan waktu untuk orang tua. Jadi maksudnya gini, jadi guru atau sekolah memiliki pemahaman tentang pola asuh yang ada di keluarga, sehingga tidak ada perbedaan antara pendidikan yang ada di rumah dan di sekolah. Jadi guru lebih mudah mendapatkan informasi lagi gitu. Terus guru dan kepala sekolah dapat melaporkan peningkatan hasil kinerja mereka, atau maksudnya dari kinerja anak-anak. Mungkin dari setiap ada rapat bisa dijelaskan lagi, atau mungkin orang tua akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang anak mereka kepada gurunya. Dan manfaat bagi sekolah. Untuk manfaat bagi sekolah, dengan pelibatan orang tua dan masyarakat ini, sekolah bisa aktif melibatkan para orang tua dan masyarakat dan mudah mewujudkan reputasi yang baik di masyarakat, sehingga akan dengan dengan kerjasama antara orang tua dan juga masyarakat itu akan meningkatkan meningkatkan reputasi dari sekolah tersebut. Dan yang kedua, sekolah juga lebih berpengalaman dalam dukungan masyarakat. Jadi sekolah bisa lebih mendalami lagi apa dan kemauan dari masyarakat sekitar itu. Terus yang ketiga, program-program sekolah yang mendorong dan mendukung para orang tua selalu bertindak lebih baik dan memiliki program dengan kualitas tinggi daripada yang tidak melibatkan orang tua. Itu sudah jelas karena pendidikan untuk anak itu tidak hanya di sekolah, tapi lebih banyak di rumah, karena waktu belajar atau waktu anak itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Di sekolah itu hanya paling 2 jam atau maksimal hanya 3 jam. Jadi pelibatan orang tua sangat-sangat mendukung sekali tentang perkembangan sekolah. Terus peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan PAUD sesungguhnya sebenarnya ini sangat ironis karena teknologi modern ternyata belum bisa memberi manfaat atau efek yang positif pada anak-anak, terutama anak usia dini. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak zaman sekarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh gadget, di mana tak ada filter yang bisa menyaring secara full 100% bisa menyaring dari konten-konten yang saya bilang kurang baik untuk anak. Jadi itulah peran masyarakat dan juga orang tua dalam membentengi anak sehingga anak tidak terkontaminasi dengan
hal-hal yang tidak baik. Tuh. Terus masyarakat yang peduli dengan anak-anak akan sangat antusias sekali untuk bahu membahu dalam mengembangkan kualitas lembaga PAUD yang ada di wilayahnya. Soalnya gini, misalkan jadi dari masing-masing masyarakat itu terkadang ada contoh-contoh yang tidak baik, yang kadang dilihat oleh anak itu kurang bagus, sehingga masyarakat nanti akan menegur orang-orang tertentu. Misalkan di pos itu kan kadang-kadang ada orang dewasa yang berjudi. Itu kan kalau dilihat oleh anak-anak kan terkesan gimana ya, kita risih aja kalau misalkan ada orang tua atau orang dewasa yang berjudi di tempat umum. Itu kita kan bisa memberi pengertian kepada pemangku kepentingan untuk memberikan pendidikan kepada anak untuk tidak melihat yang seperti itu. Atau juga ada masyarakat atau golongan tertentu orang dewasa yang mabuk-mabukan misalkan. Itu kan menjadi contoh yang tidak baik untuk anak di masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus ikut serta berkolaborasi dengan sekolah untuk menanggulangi hal-hal seminimal mungkin, hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat, mungkin satu, tugas pokok orang tua dan masyarakat yang dapat diberdayakan. Maksudnya gini, tugas pokok orang tua dan masyarakat yang dapat diberdayakan guru dalam meningkatkan peranan seperti satu, memberi nama yang tepat. Itu kan tugas dari orang tua ya, memberikan nama, karena nama adalah sebuah doa. Terus untuk kebiasaan memberikan pakaian yang sesuai, maka kita dididik untuk memberikan pakaian yang islami untuk anak. Jadi diperkenalkan atau digunakanlah pakaian yang sebaik mungkin, sehingga kebiasaan itu akan terbawa terus menerus sehingga anak menjadi dewasa. Terus pemilihan warna yang tepat, sebab warna dan motif juga sangat berpengaruh terhadap identitas kekelaminan. Misalkan anak laki-laki jangan diberikan warna-warna yang feminim misalkan. Memang semua warna bagus, tapi untuk meminimalkan, misalkan anak cowok dikasih warna biru atau cowok dikasih warna hitam, warnanya warna hijau, itu bagus. Dan perempuan misalkan diperkenalkannya warna-warna yang misalkan warna kalem lembut, misalkan warna pink atau warna kuning. Itu sebenarnya cenderung meminimalkan untuk membedakan motif-motif tertentu kepada anak. Terus untuk pengembangan hobi yang menunjang, misalkan kecenderungan biasanya terbaca sejak kecil, sehingga pengembangan hobi yang sesuai akan memberikan bekal yang baik untuk perkembangan anak. Untuk hobi mungkin orang tua nanti yang mengarahkan lebih lanjut lagi untuk memberikan batasan-batasan, aturan-aturan dengan bimbingan yang tepat. Misalkan batasan-batasan antara anak perempuan dan anak laki-laki harus menjadi pembatas yang jelas. Jadi memberikan batasan-batasan tertentu, misalkan untuk kamar mandi, penggunaan kamar mandi antara wanita atau laki-laki dan perempuan itu harus jelas. Terus untuk memperhatikan tugas dalam rumah tangga secara tidak langsung, anak akan memperhatikan dan mengerti akan tugas dan kewajibannya. Jadi misalkan anak perempuan untuk diajarkan misalkan memasak, mencuci baju, sehingga itu akan menjadi anak itu sehingga mampu untuk mengurus diri sendiri minimal itu. Kesimpulannya adalah tujuan keterlibatan orang tua dalam komunikasi dua arah, yaitu yang satu, menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program kegiatan yang ada di lembaga. Dua, menjalin kerjasama antara lembaga dan orang tua dalam melaksanakan program lembaga. Yang ketiga, berdiskusi tentang perkembangan anak dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing anak. Yang keempat,
berbagi pengalaman dan penggagasan dalam pembelajaran anak. Yang kelima, bertukar informasi mengenai perkembangan anak yang ada di lembaga dan di rumah. Yang terakhir, memperoleh informasi yang membantu pemahaman mengenai berbagai aspek tentang kemajuan tumbuh kembang anak. Untuk strategi komunikasi antara pendidik, maksudnya pengelola lembaga yang ada di sekolah dan orang tua, bisa melalui 1. Papan informasi, 2. Buku profil lembaga, 3. Buku komunikasi atau buku penghubung, yang keempat surat, yang kelima home visit, yang keenam pertemuan orang tua dengan pendidik yang diatur atau yang dilaksanakan secara berkala. Yang terakhir, mempererat komunikasi pendidik orang tua secara informal. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.